Salam, selamat pagi buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Reso Sutoyo pada hari ini Selasa tanggal 23 Juli 2024. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam bahasa Batak dikatakan, ayanggo pungu 2 manang tolu pe marhite-hite guarhu sai donganakku do nasida. Demikian firman Tuhan. Tuhan hadir dalam persekutuan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini untuk membangun suatu persekutuan yang dilandasi oleh kasih. Kehadiran persekutuan agar manusia menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Apabila ada seseorang dalam anggota persekutuan itu yang berbuat dosa, maka yang lainnya harus menasihatinya agar meninggalkan perbuatan dosanya. Inilah tanggung jawab kita sebagai anggota dalam suatu persekutuan. Manusia tidak luput dari perbuatan dosa. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak membiarkannya, namun kita harus menasihatinya. Itulah tanggung jawab kita sebagai pengikut Yesus, agar setiap orang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan tugas yang harus kita lakukan. Kehadiran orang percaya, kehadiran kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus yang setia, kita tidak seharusnya berdiam diri apabila ada saudara kita yang berbuat dosa. Kita harus menegur dan mengingatkannya agar meninggalkan perbuatan dosanya dan kembali ke jalan yang benar. Inilah makna persekutuan yang benar yang dibangun dengan iman. Persekutuan yang benar yang dibangun oleh iman, kehadiran Tuhan ada di sana. Itulah yang dinyatakan Yesus dalam nats ini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kehadiran Yesus akan menyatakan bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikatakan di tengah-tengah persekutuan itu, Yesus mengetahui.
Kehadiran Yesus di tengah-tengah persekutuan kita juga mau menyatakan apa yang kita minta melalui doa di dalam persekutuan itu, Tuhan akan mengabulkannya. Berkumpul dan bersekutu di dalam nama Tuhan, Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan apa yang dikatakan Yesus dalam nas renungan ini. Yesus hadir ketika ada persekutuan, ketika ada perkumpulan orang-orang yang beriman kepadanya. Ketika orang-orang beriman berkumpul, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka. Marilah kita membangun persekutuan dan perkumpulan orang-orang yang beriman, agar kita mendapatkan apa yang kita minta dari Tuhan. Untuk itu, bangunlah persekutuan di dalam nama Tuhan, di rumah kita masing-masing. Bangunlah persekutuan di dalam nama Tuhan, di mana kita berdiam. Dan bangunlah persekutuanmu dengan Tuhan di tengah-tengah gereja, karena Tuhan akan hadir di sana. Dia akan mendengar dan memberikan apa yang kita mintakan kepadanya. Oleh sebab itu, janganlah kita ragu berkumpul untuk beribadah, berdoa. Percayalah bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu dan berkat yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kami satu hari ini dalam segala aktivitas kami. Bukakan hati kami Tuhan, agar kami membuka diri untuk bersekutu dengan Engkau. Hadirlah Engkau dalam setiap persekutuan kami, agar kami beroleh hidup yang benar di hadapan Tuhan. Terimalah doa permohonan kami ini, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.